Hey, assalamualaikum sahabat Kenzi. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Semoga sehat selalu ya. Dan terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Gak berasa udah ngelewatin 1 minggu di bulan Februari. Jadi ini masuk minggu kedua untuk budgeting. Untuk budgeting minggu pertama, alhamdulillah budgeting kali ini berhasil. Karena alhamdulillah semua gak ada yang over budget. Pertama-tama kita mulai dari evaluasi budgeting minggu kemarin. Maaf salah karena biasanya bulan kemarin. Yang pertama di sini ada BPJS, itu aku masih nggak ada pengeluaran, wifi juga nggak ada, BTN juga nggak ada, kuota juga nggak ada. Di sini ada listrik, pengeluarannya 100.000 untuk minggu ini. Uang bensin aku ganti jadi uang jaga-jaga karena sekarang uang bensin itu suami aku yang pegang dan juga dia yang olah sendiri, sekalian uang pegangannya dia. Jadi di sini uang bensin aku ganti untuk uang jaga-jaga. Di sini jaga-jaga itu habis, pengeluarannya semua 150. Beras juga habis 50.000. Terus ada galon dan gas itu 20.000. Terus belanja bulanan itu 38.000. Terus ada anak-anak itu pengeluarannya 174.000. Terus ada lauk pauk di sini habis semua 200.000. Karena seandainya pun masih ada, biasanya aku masukin ke tabungan harian. Dan rencananya aku pengen buat tabungan harian itu tantangan sekitar 3 bulan. Jadi aku pengen nabung setiap hari berapapun nominalnya. Biasanya tantangan menabung ini aku ambil dari sisa jajan atau sisa uang belanja sayur setiap harinya. Karena aku kan biasanya belanja sayur itu 150 untuk protein hewani di pasar. Dan ada sisa 50.000, biasanya tuh aku bagi 7 lagi untuk seminggu. Nah itu kalau emang aku gak belanja, biasanya aku langsung masukin ke tantangan menabung setiap harinya gitu. Lanjut bahas soal uang jaga-jaga. Menurut aku itu penting banget, karena setiap bulan pasti ada aja yang mendadak gitu. Kayak misalnya pergi ke sini, tiba-tiba anak pengen jajan ini dan itu sudah di luar budget ya. Jadi biar kita juga lebih besar peluangnya untuk budgeting itu berhasil, karena ada uang jaga-jaga. Kayak misalnya uang jaga-jaga itu dipakai ke undangan, atau amit-amitnya kalau misalnya ada yang kurang sehat untuk beli obat gitu bisa dipakai. Dan kalau misalnya tiba-tiba ada keadaan darurat bisa dipakai juga gitu. Lanjut untuk minggu kedua, budgetnya masih sama karena alhamdulillah masih cocok di aku, dan menurut aku itu bisa dilanjut untuk sementara waktu. Jadi nominalnya pun masih sama. Tapi di sini aku ada tulis saldo itu. Jadi dari sisa budget kemarin aku gak akan ambil, aku akan tetepin di posnya masing-masing. Tapi aku akan catat jumlahnya dari budget sekarang dan ditambah sisa kemarin. Nanti di akhir bulan baru aku akan ambil dan aku sisihin. Jadi untuk bulan depan itu udah mulai dari awal lagi gitu. Untuk sisa budget ini aku pengen tabung untuk beli kulkas, karena aku ada rencana untuk ganti kulkas, karena kulkas aku itu pintu 1 dan udah berapa kali itu suka gak dingin, bahkan freezernya itu suka gak beku. Jadi menurut aku itu kurang aman untuk nyimpen
protein hewani untuk seminggu ke depan. Untuk sementara ini masih aku usahakan untuk nggak ganti karena emang belum ada budgetnya. Dan untuk protein hewaninya biasanya aku olah dulu, jadi aku matengin dulu, misalnya aku ungkep atau aku jadiin nugget yang udah dikukus gitu. Jadi untuk yang mentahnya biasanya aku masak lebih dulu biar aman dan juga nggak berubah baunya gitu. Selain itu pertimbangannya juga karena berapa bulan lagi mungkin aku akan ngasih anak aku MPASI, jadi mungkin makanannya harus benar-benar terjaga karena masih bayi ya, jadi biar lebih aman gitu menurut aku. Ditambah kalau misalnya penyimpanan itu aku pengen lebih besar, kayak misal ada tamu jadi nggak harus beli makanan di luar, karena menurut aku bisa lebih irit kalau kita yang masak sendiri. Jadi itu kenapa aku pengen ganti kulkas, karena emang ada beberapa alasan. Dulu aku milih kulkas ini tuh karena satu, budgetnya emang pas-pasan karena pindah rumah. Kedua, kata orang tua aku dulu itu kulkas pintu 2 wattnya gede, kayak misalnya boros listrik. Itu kenapa aku pilih pintu 1, tapi ternyata sekarang itu banyak banget pintu 2 yang wattnya kecil, jadi bisa hemat listrik. Nah lanjut, di sini aku ngambil uang untuk budgeting minggu ini dan aku hitung dulu. Di sini ada 1 juta pas dan udah aku tukar ke pecahan yang lebih kecil biar enak, jadi gak bingung nanti pas pecahan kecil harus nyari kemana gitu. Di sini tuh kemarin aku ada lebih ngasih uang di wifi, jadi mungkin di sini akan aku tambahkan hanya 30.000 karena kemarin yang harusnya 40.000 tapi aku masukkan 50.000, jadi untuk minggu ini aku cuma masukin 30.000. Selain masukin uang, di sini juga aku akan sekalian tambahin nominalnya sama yang minggu kemarin. Jadi aku akan kasih tahu fungsi dari saldo ini. Di sini budgetnya kan 100 ditambah sama kemarin itu masih ada budget 100, jadi totalnya di sini ada saldo 200.000. Nah, aku tulis di sini 200.000 biar kelihatan aja. Nanti pas di akhir bulan kan biasanya terpakai, jadi nggak bingung. Kok budgetnya 100 tapi pengeluarannya 400.000 BPJS-nya gitu. Jadi di sini aku tulis 200.000. Jadi biar bisa lebih gampang untuk yang nonton ngerti kalau uang ini tuh dari mana dan nggak bingung aja gitu. Dan di sini aku mau tekenin, aku itu bukan ahli keuangan. Aku juga di sini masih belajar. Jadi aku di sini sharing buat pengalaman aku mengatur keuangan. Siapa tahu ada yang mau belajar juga sama-sama kayak aku, jadi bisa nonton video ini dan semoga video ini tuh bermanfaat. Jadi nggak ada sedikit pun niat untuk pamer ataupun apapun itu. Aku di sini emang cuman pengen sharing aja mengenai perjalanan aku ngatur keuangan gitu. Dan buat yang selalu nonton, aku ucapin terima kasih karena semakin banyak yang nonton, yang like, yang komen, buat aku semakin semangat buat video kedepannya. Nah di sini kita lanjut, udah ke bagian kuota. Di sini aku biasanya ngisi kuota itu di akhir bulan, jadi uangnya di sini masih utuh. Aku masih tambahin 15.000
Untuk kuota nanti kalau misalnya udah mau ngisi kuota itu biasanya aku langsung isi dari Shopee gitu. Nah biasanya uangnya itu aku tukerin ke suami karena dia biasanya ada uang di ATM dan aku ada uang cash, jadi dia langsung transfer ke ATM aku dan aku transfer ke Shopee gitu. Untuk listrik kemarin itu kan sudah ada 150 dan aku baru pakai 100. Alhamdulillah bulan ini tuh lumayan agak irit karena beberapa kali keluar rumah jadi AC jarang dihidupin. Nah di sini aku masukin lagi 150 jadi totalnya 200. Di sini aku tulis di saldo itu 200.000. Oh iya, buat yang belajar budgeting nggak harus kok pakai binder yang bagus atau dompet yang bagus, bisa juga dari amplop dan juga buku tulis biasa. Karena aku pertama kali belajar budgeting tuh aku tuh cuma pakai buku tulis biasa, dan untuk misah-misahin uangnya tuh aku pakai amplop yang aku kasih nama kayak misalnya beras dan juga belanja bulanan dan lain-lain gitu. Jadi mulainya itu nggak harus pakai yang bagus-bagus dulu, bisa pakai dengan yang ada dulu gitu. Jadi nggak harus nunggu pakai yang bagus, karena intinya sama aja, kita tuh pengen perbaiki keuangan, jadi pakai seadanya aja dulu. Kalau emang sudah ada budgetnya, pengen beli yang bagus juga boleh, atau mau beli samaan kayak aku juga boleh. Linknya nanti aku taruh di deskripsi untuk semua produk gitu. Nah, di sini aku juga jarang banget bikin tabungan yang banyak karena aku tuh sebenarnya susah nabung, jadi aku suka bingung gitu kalau tabungannya itu banyak, kayak misalnya kategori ini malah nggak kepegang semua, jadi aku fokus ke satu tabungan aja. Kalau dulu aku biasanya nabung wajib gitu 500.000 untuk pendidikan anak, dana darurat, dan juga dana kebutuhan. Dan ada juga tabungan receh, itu biasanya receh itu aku pakai untuk hadiah diri aku sendiri karena udah nabung. Jadi biasanya tuh ada pecahan koin atau 2000-an gitu aku tabung, dan kalau sudah banyak aku beliin yang aku pengen gitu. Tapi karena sekarang keuangan aku lagi berubah, jadi untuk tabungannya aku stop dulu. Tapi aku pengen mulai ke tabungan harian yang 3 bulan gitu, kayak tantangan menabung 3 bulan gitu. Untuk tabungan receh koin 1000-an dan 500-an sebenarnya aku masih nabung, tapi jarang aku post karena itu aku kasih ke anak aku, jadi dia yang nabung gitu. Nah nanti kalau misalnya udah penuh itu biar dia yang belanjain aja, kayak misalnya mau beli mainan atau apa yang dia pengen gitu. Nah kenapa aku mau buat tantangan menabung 3 bulan, karena menurut aku itu nggak berat, karena aku ambil dari sisa-sisa uang belanja, jadi nggak mengharuskan untuk yang nominal besar gitu, jadi nggak ngebebanin aku juga dan lebih nyantai. Walaupun cuman ada 1000 atau 500 rupiah, aku akan tetap masukin dan aku coret setiap hari gitu. Jadi buat yang susah nabung kayaknya cara ini tuh cocok, karena kemarin aku sempat buat yang tantangan menabung 15 hari dan alhamdulillah itu cocok di aku, dapat sekitar 100 ribuan gitu. Lumayan untuk jajan atau mau beli apa gitu. Nah segitu dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Dan buat yang udah cobain cara aku, bisa tulis di kolom komentar gimana, cocok atau enggak di kaliannya. Dan buat yang pengen aku buat video yang lain atau gimana, bisa juga tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa sharing bareng. Jatuh nak, Kenzi jatuh.
Itu bukan anu itu.